Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap semua dalam kondisi sehat ya. Karena saya Caca Anissa, sangat senang sekali hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian tentunya di acara kita yang luar biasa di siang hari ini, yakni webinar vaksin dan pemulihan ekonomi nasional. Tentu saja acara ini diselenggarakan oleh Jurnalisme Profesional untuk Bangsa. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa seluruh tamu-tamu yang terhormat yang sudah bergabung bersama kita di sini, yakni Dr. Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selamat siang, Pak Erlangga Hartarto. Dan juga izinkan saya menyapa Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat siang, Pak Sandi. Tak lupa juga saya menyapa Bapak Rosan Roslani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat siang, Pak Rosan. Tak lupa, izinkan saya menyapa Bapak Kiki Iswara, co-founder Jurnalisme Profesional untuk Bangsa. Serta saya juga ingin menyapa seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung di sini, tentunya yang menyaksikan acara melalui aplikasi Zoom Meeting maupun juga menyaksikan lewat channel YouTube. Dan para hadirin, pemirsa sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa judul yang kita angkat di siang hari ini yakni vaksin dan pemulihan ekonomi nasional, ini menjadi momentum yang baik kita di siang hari ini. Kita akan membahas sudut pandang dari tiap-tiap narasumber untuk memberikan pendapat dan pandangannya dalam kegiatan dan juga hal yang dilakukan oleh pemerintah yakni vaksinasi nasional dan juga bagaimana upaya dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional itu sendiri. Sehingga diharapkan webinar kali ini menjadi ajang komunikasi yang baik dalam menyampaikan strategi kebijakan untuk pemerintah Indonesia serta memberikan masukan dalam hal pembangunan dan juga percepatan pemulihan ekonomi nasional setelah vaksinasi dilakukan. Dan pastinya yang menjadi tujuan kita di siang hari ini adalah memberikan gagasan yang pastinya dapat mendorong pengembangan suatu industri sebagai leading sektor perekonomian Indonesia. Sebelum memulai acara di siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Dan kita lanjutkan acara kita di siang hari ini dengan mendengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Kiki Iswara, selaku co-founder Jurnalisme Profesional untuk Bangsa. Kepada Bapak Kiki Iswara, kami persilakan. Terima kasih Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para peserta webinar nasional vaksin dan pemulihan ekonomi nasional yang hadir pada hari ini, terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada Bapak Rosan Roslani, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan kepada Bapak Yahya Sunario,
Ketua Umum CEO Business Forum. Acara webinar kali ini tentu akan sangat penting bagi masyarakat dan juga mungkin akan menjadi masukan buat pemerintah untuk bisa mempercepat pelaksanaan vaksinasi nasional. Program vaksinasi nasional yang telah berjalan sejak 5 bulan terakhir ini, mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi di bulan-bulan ke depan, karena suplai vaksinnya juga sudah mulai lancar, jenisnya sudah mulai lebih beragam, dan kita mengharapkan kalau kemarin lansia dan para profesional, tenaga kesehatan juga sudah divaksin, maka nanti bisa mungkin sudah 50 tahun ke atas, kemudian 40 tahun ke atas, dan mudah-mudahan di bulan Agustus sudah bisa meliputi atau mencakup 60-70 juta orang. Dan ini secara bertahap kira-kira kekebalan kolektif sudah bisa dicapai secara step by step, dan mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah bisa tercapai paling tidak 70% dari jumlah penduduk yang mesti divaksin. Jadi memang kita ingin vaksinasi berjalan cepat, juga kita ingin prokes atau protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Artinya meski sudah divaksin, kita tetap wajib memakai masker, sering mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Jadi semuanya kita ingin mata rantai penularan COVID-19 ini segera berakhir. Segera kita putus. Jadi jangan sampai kemudian vaksinasi dilakukan, orang lupa, euforia, kemudian lupa memakai masker, lupa menjaga jarak, atau tiba-tiba baik sengaja maupun tidak disengaja membuat kerumunan. Jadi sekali lagi, acara ini sangat bermanfaat bagi kami dan juga bagi para peserta yang mengikuti acara ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada Sobat Rakyat Merdeka dan Sobat Warta Ekonomi yang mengikuti acara ini dimanapun Anda berada. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi agen sosialisasi, agen pemahaman masyarakat bahwa vaksinasi itu penting, jangan ditolak. Kedua, protokol kesehatan secara ketat itu juga harus diterapkan, maka kita sekali lagi vaksinasi kita lakukan, prokes kita lakukan, dan kemudian ekonomi bisa berjalan lebih cepat sehingga kita bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erlangga Hartarto yang akan menjadi keynote speaker pada acara ini, kemudian kepada narasumber Bapak Sandiaga Uno, Bapak Rosan Ruslani, dan Bapak Yahya Sunario. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi kami, bagi para peserta webinar ini, bagi para Sobat Rakyat Merdeka, dan juga bagi para Sobat Warta Ekonomi, dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang telah berpartisipasi aktif mendukung acara ini, juga kepada para pendukung acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kiki Iswara yang merupakan co-founder JPROF atas opening speech-nya. Dan kita lanjutkan acara kita di siang hari ini, dan pastinya ini sudah ditunggu-tunggu oleh pemirsa sekalian. Sekarang marilah kita mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Erlangga Hartarto yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Mari kita dengar bersama-sama.
Indonesia yang perlu divaksinasi. Realisasi penyuntikan dosis vaksin di Indonesia sendiri termasuk dalam posisi 15 besar dunia dan 10 besar dari negara yang bukan produsen vaksin. Hingga tanggal 27 Mei kita telah melakukan vaksinasi lebih dari 25 juta dos dan akan ditambah dengan kecepatan vaksinasi yang diharapkan bisa minimal mencapai 500.000 per hari. Pemerintah terus berupaya keras untuk suksesnya vaksinasi dan kunci keberhasilan adalah partisipasi dari seluruh komponen masyarakat dan tentunya tetap menggunakan dan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Vaksinasi COVID-19 dan kedisiplinan masyarakat perlu dilaksanakan secara bersama agar bisa terjadi pemulihan ekonomi. Masyarakat diharapkan dapat sekali-sekali tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pemerintah terus mengintensifkan penerapan testing, tracing, dan treatment sebagai bagian dari upaya dalam menangani pandemi COVID-19. Kita harus terus waspada, tidak boleh kendor, terutama setelah libur Idul Fitri kemarin, dan kita harus menjaga agar tidak terjadi gelombang berikutnya seperti yang dialami oleh negara-negara lain. Vaksinasi COVID-19 terbukti menurunkan angka kematian tenaga kesehatan secara signifikan. Oleh karena itu, partisipasi seluruh masyarakat sangat diharapkan. Masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah telah memastikan keamanan atau safety, mutu atau quality, dan khasiat atau efficacy dari vaksin yang akan diberikan ke masyarakat. MUI sendiri telah mengeluarkan fatwanya atas berbagai jenis vaksin yang tersedia dan mendorong agar umat muslim berpartisipasi di dalam program ini. Hadirin yang saya muliakan, seiring dengan berjalannya waktu, penanganan COVID diupayakan untuk didukung oleh masyarakat, membuktikan hasil yang semakin baik. Presentasi kasus aktif kita lebih rendah daripada global dan presentasi kesembuhan juga lebih baik daripada global. Walaupun demikian, kita tetap harus siap dan waspada agar tidak terjadi tren kenaikan. Walaupun kita lihat bahwa ada kenaikan, namun kita terus monitor dalam 4 minggu ke depan. Penerapan PPKM Mikro di awal 2021 jelas berkontribusi terhadap pelandaian kasus COVID. Oleh karena itu, Bapak Presiden mengarahkan agar PPKM Mikro diperkuat dan diperluas sebagai dukungan terhadap program vaksinasi dan per tanggal 1 Juni, 34 provinsi se-Indonesia akan menerapkan PPKM Mikro. Dengan penanganan pandemi yang semakin baik, diprediksi bahwa perekonomian bisa kembali di jalur positif, yaitu 4,5 sampai 5,3%, dan tentunya ini akan kembali didorong dengan reform struktural yang menjadi pendongkrak ekonomi di jangka menengah nanti. Oleh karena itu, untuk mempercepat pemulihan ekonomi dalam jangka pendek, pemerintah melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional yang di tahun ini dianggarkan mendekati 700 triliun, dan realisasi program pemulihan ekonomi nasional telah mencapai 26,3% dari pagu atau 183,98 triliun. Di jangka menengah dan panjang, reform struktural yang dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tentunya diharapkan bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional, dan tentunya ini merupakan pengurangan dari berbagai regulasi yang diharapkan bisa meningkatkan ranking dari ease of doing business di Indonesia. Bapak Ibu yang kami banggakan, kebutuhan akan informasi yang kredibel dan akurat tentu dibutuhkan di saat pandemi ini. Oleh karena itu, peran jurnalis yang menjunjung tinggi etika jurnalistik sangat dibutuhkan untuk menangkal hoax ataupun misinformasi ataupun asimetris informasi yang bisa menghambat penanganan ekonomi maupun penanganan COVID-19. Dan terakhir saya mengucapkan selamat atas penyelenggaraan webinar ini, dan saya berharap bahwa jurnalisme profesional akan terus menjunjung tinggi etika demi kepentingan bangsa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Menko Perekonomian Erlangga Hartarto atas keynote speech-nya di siang hari ini. Ini menumbuhkan semangat kita pasti untuk menyelenggarakan acara hari ini, webinar hari ini tentunya. Vaksin dan juga pemulihan ekonomi nasional itu pastinya ada di benak utama dari masyarakat kita, bagaimana agar vaksinasi nasional ini berjalan dengan lancar, dan ini juga akan diikuti dengan pemulihan ekonomi nasional yang lebih baik lagi pasti kita lakukan. Pastinya kalau Anda sudah tahu bahwa acara ini akan sayang sekali jika Anda tidak menyaksikan hingga selesai, karena narasumber yang akan memberikan pandangannya di hari ini luar biasa, mulai dari Bapak Rosan Roslani dan juga Sandiaga Uno. Tapi nantinya acara ini akan dipandu oleh moderator yang luar biasa yang sudah malang melintang di dunia UMKM Indonesia dan juga menjadi Dewan Pembina Yayasan Kill Covid. Langsung saja saya akan panggilkan Bapak Yahya B. Sunario yang sudah berada di sebelah saya ini. Selamat siang Pak Yaya. Wah, selamat siang Caca. Baik, Pak Yaya, ini seluruh peserta pasti sudah tidak sabar lagi bagaimana nanti Bapak akan mengarahkan dialog ini supaya lebih strategis lagi di jawaban-jawaban dari setiap narasumber, supaya ini terjawab apa yang di benak oleh masyarakat, bagaimana ya agar vaksinasi ini bisa sukses kita lakukan secara nasional dan juga didorong dengan pemulihan ekonomi nasional. Dipersilahkan. Terima kasih Caca. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali acara yang luar biasa pada siang hari ini akan mengangkat tema vaksinasi dalam kaitannya dengan pemulihan ekonomi nasional. Dan tentunya yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Erlangga Hartarto, itu bukan satu hal yang mustahil. Memang kita harus mengejar penguatan ekonomi melalui vaksinasi yang akan menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tentu kita harus menjaga disiplin prokes 5M yang sudah dicanangkan, supaya kita dapat menjaga bangsa ini di tengah gelombang pandemi dan tidak terjadi gelombang pandemi yang berkelanjutan selanjutnya. Namun, kaitan vaksinasi dengan dunia usaha itu memang sangat dekat dan kita perlu mendengar paparan. Hari ini, dua pembicara yang luar biasa, Bapak Roslani dan Bapak Sandiaga Uno, akan siap memberikan pencerahan kepada kita melalui paparan-paparan singkat dan siap berinteraksi dan menjawab beberapa pertanyaan yang nanti Anda dapat tuliskan di chat untuk kami sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya harus dijawab oleh mereka. Dan pembicara pertama, tentu saja kita akan mengundang Bapak Rosan Perkasa Roslani. Kita semua tahu siapa Bapak Rosan Perkasa Roslani. Beliau adalah seorang pengusaha yang juga menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia. Dan belum lama ini beliau juga sudah ditunjuk terpilih untuk nanti bertugas di Amerika Serikat selaku Duta Besar Republik Indonesia. Tentunya reputasi Pak Rosan yang juga seorang pendiri, salah satu pendiri dari Rekapital yang bergerak di bidang jasa keuangan, dan menuntaskan kuliahnya di luar negeri dengan pengalaman yang sangat panjang, sangat luas di Indonesia maupun di luar, dan juga keterlibatan di dalam Omnibus Law maupun juga vaksinasi gotong royong bersama Kadin yang dipimpinnya, akan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga bagi kita semua. Kita panggil Bapak Rosan Perkasa Roslani. Selamat siang Pak Rosan. Ya, selamat siang Pak Rosan. Selamat siang Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salam sehat. Bagaimana Pak? Baik-baik saja Pak ya? Sehat-sehat Pak ya, sehat terus. Ini. Ya. Pak Rosan, sebagai pengantar ini Pak. Ini memang vaksinasi sedang berlangsung terus dan sudah mulai masuk kepada vaksinasi gotong royong yang sudah mulai bergulir. Tentunya ini masyarakat dan kita semua bertanya-tanya, vaksinasi gotong royong ini apakah nanti akan berhasil
atau juga memang masih menghadapi kendala-kendala, dan peran Kadin ini sangat-sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi yang sangat positif bagi percepatan vaksinasi, khususnya vaksinasi yang dilakukan kepada dunia usaha. Jadi dalam 15 menit ke depan, Pak Rosan, kami berharap Bapak dapat memberikan pencerahan informasi kepada kita semua, khususnya para pemirsa yang mengikuti acara ini dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada beberapa dari luar negeri juga, sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran bahwa Indonesia dengan segala upaya pemerintah maupun dunia usaha bersama-sama bahu-membahu mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi ini melalui program vaksinasi. Kami persilakan Pak Rosan untuk menyampaikan presentasinya. Oke, terima kasih Pak Yahya. Nanti karena tadi ada pertanyaan mengenai vaksin gotong royong, nanti akan saya bahas di pemaparan saya yang terakhir. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada jurnalisme profesional untuk bangsa Pak Kiki Iswara yang telah mengundang saya untuk hadir di acara virtual ini, dan tentunya juga ada tadi Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, pada juga Bapak Sandiaga Uno, sahabat saya ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di acara virtual ini. Nah, izinkanlah saya mungkin ada sharing beberapa slide terlebih dahulu, kemudian akan saya lanjutkan mengenai vaksin gotong royong, karena itu suatu topik yang banyak ditanyakan kepada saya di hari-hari terakhir ini. Tolong host, karena saya supaya saya bisa sharing nih, karena oleh host di blog saya nggak bisa sharing ini. Mohon host bisa disable participant screen sharingnya. Oke. Oke, apa bisa dilihat sekarang? Jelas. Oke, Pak Yaya, terima kasih. Mungkin saya mulai presentasi saya, karena kalau kita sekarang berada di tahun 2021, saya mau menyampaikan saja ini berdasarkan sumber dari IMF tahun 2021 yang menyatakan bahwa ekonomi dunia ini akan membaik di tahun 2021. Kita lihat warna yang merah-merah itu yang menandakan pertumbuhan mengalami kontraksi dari 0 sampai minus berapa persen. Yang hijau itu masih pertumbuhannya positif. Dan kalau kita lihat di tahun 2021 ini pertumbuhannya hampir di seluruh dunia ini akan mengalami positif, termasuk di Indonesia. Diperkirakan oleh IMF pertumbuhan kita dan juga oleh World Bank, oleh banyak institusi lainnya, itu pertumbuhan kita akan berada di level antara 3 sampai 6%. Jadi ini data yang cukup menarik, dan sebetulnya ini juga ditunjang saya ambil juga ini dari McKinsey Survey, tapi memang ini yang menyatakan bahwa Indonesia ini masyarakatnya termasuk yang paling optimis bahwa kita akan mencapai recovery akibat COVID-19 ini. Kita lihat, dan mereka tidak sabar untuk nantinya ini spending, tapi sekarang mereka tidak melakukan spending karena faktor ketidakpastian yang masih berjalan, walaupun sekarang proses vaksinasi ini sudah berjalan di Indonesia, dan kita termasuk salah satu negara yang melakukan vaksinasi di awal-awal dibandingkan oleh negara-negara lainnya, termasuk oleh negara-negara ASEAN lainnya. Nah, memang ini diagram ini menjadi sangat penting, karena kalau kita lihat pertumbuhan di Indonesia ini 56 sampai 57% tergantung dari pertumbuhan karena konsumsi, karena domestic consumption. Baru 30% itu tergantung dari investasi, sisanya itu karena government spending dan export minus import. Nah, kalau kita lihat dari total masyarakat kita, yang top 20% ini itu menyumbangkan 45 sampai 45% dari total konsumsi. Walaupun mereka di tier yang paling sedikit, tapi kontribusinya paling tinggi.
yang middle adalah 30,6%. Dan yang terjadi sekarang, memang yang kontribusinya itu menyumbang 83%, itu belum melakukan konsumsi secara normal kembali. Ini kita bisa lihat dari meningkatnya saving atau orang taruh dana di perbankan itu meningkat sangat-sangat signifikan. Terutama di bank-bank yang besar, di bank-bank BUMN, saya dilaporkan peningkatannya sangat-sangat luar biasa. Nah, sekarang bagaimana, sedangkan yang di bottom 40 yang menyumbang hanya 17,7% ini, mereka punya ketergantungan yang tinggi terhadap program-program stimulus pemerintah, seperti BLT, bantuan bansos, dan yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu, kita lihat bagaimana kita mengurangi faktor ketidakpastian ini. Nah, salah satunya memang faktor utama pertumbuhan ekonomi 2001 adalah penanganan COVID-nya dengan pengendalian COVID dengan adanya vaksin di tahun 2021. Walaupun saya mencantumkan beberapa hal lain seperti akselerasi reformasi, untuk perbaikan iklim investasi, daya saing seperti adanya Omnibus Law yang merupakan the biggest structure reform yang dilakukan oleh pemerintah ya. Dan tentunya ini juga akan memberikan dampak positif dan ini direspon positif terutama juga oleh investor baik dalam maupun luar negeri. Nah, kemudian ada dukungan ekspansi fiskal, program PEN, kita ketahui sekarang program PEN anggarannya justru di tahun 2021 ini meningkat menjadi 699 triliun dalam rangka tidak hanya meningkatkan dari sisi supply-nya saja, supply side, tetapi juga meningkatkan dari sisi demand side. Jadi kebijakan-kebijakan baik fiskal maupun moneter yang diluncurkan oleh pemerintah itu bertujuan untuk meningkatkan dua sisi, baik sisi supply maupun sisi demand melalui bansos, BLT maupun insentif pajak dan yang lain-lainnya. Dan tentunya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 2021 adalah pertumbuhan ekonomi global. Kenapa? Karena dengan perbaikan ekonomi global tentunya ini akan meningkatkan hubungan ekspor impor antara banyak negara. Dan apalagi kalau kita lihat ekspor kita ini terutama paling besar itu ke China, kedua ke negara Amerika, ketiga baru ke negara-negara di Uni Eropa. Nah, oleh sebab itu perbaikan ekonomi di negara tersebut tentunya akan mempunyai peran yang besar dalam proses pertumbuhan perekonomian dan akselerasi dari pertumbuhan ekonomi kita ke depannya. Berikutnya, ini saya hanya singkat saja, ini total vaksin yang sudah diberikan dalam juta. Ya, ini per data per 21 Mei. Kalau kita lihat setelah Indonesia tuh termasuk salah satu negara yang melakukan vaksinasi ini cukup baik ya. Dan ini juga komparasi yang kita lihat dari total vaksin baik yang diberikan dalam jutaan, kita sebetulnya data kita sudah di 25 juta sekarang. Padahal kalau kita lihat di 21 Mei masih di bawah 20 juta, tapi sekarang sebenarnya sudah di atas 25 juta. Jadi memang akhir-akhir ini akselerasinya memang lebih cepat karena memang kemarin agak tertahan karena keterbatasan dari vaksin. Ya, jadi ini total vaksin yang diberikan per 1.000 penduduk memang paling tinggi adalah Israel, kemudian United Kingdom, Chili, Amerika, Jerman, European Union, dan Indonesia. Jadi selain India ya tentunya India juga karena terjadi tsunami COVID di sana, mereka juga mencoba mengakselerasi dari vaksinasi ini ke depannya. Kemudian ini presentasi populasi yang sudah divaksinasi memang kita agak beriringan dengan dunia, tetapi sebenarnya kita sudah mengalami perbaikan lebih cepat karena dalam seminggu terakhir ini vaksinasi kita ini meningkat cukup tajam. Jadi sudah seiring dengan perbaikan vaksinasi yang ada di dunia. Kemudian dampak-dampaknya, memang dampak vaksinasi ini kalau sumber resmi yang dikeluarkan BPS, walaupun kami melihat kemungkinan itu lebih adalah dampak terhadap tenaga kerjanya, terutama
terdapat terjadinya peningkatan jumlah pengangguran kurang lebih 3 juta orang. Ini berdasarkan angka resmi dari BPJS. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan hanya dalam jangka waktu satu tahun terakhir ini, karena memang kalau di 2019 masih di level 7,1 juta, sekarang sudah hampir menyentuh 10 juta akibat dari COVID-19 ini. Kemudian, nah ini juga tantangan pengusaha di masa pandemi ini, karena hampir 80% perusahaan mengalami perubahan pendapatan atau mengalami penurunan pendapatan, dan itu untuk perusahaan yang besar. Kalau UMKM ini penurunannya 78%, dan juga tapi dari kendala keuangan UMKM itu kendalanya justru lebih besar daripada perusahaan besar ya, tentunya karena keterbatasan likuiditas terutama di banyak UMKM yang ada di kita. Nah, ini juga salah satu yang banyak dilakukan oleh dunia usaha adalah presentasi perusahaan yang mengurangi pegawai di tengah pandemi, paling besar di industri pengolahan, kemudian dilanjuti oleh bidang konstruksi, akomodasi makanan dan minuman, baru air dan pengolahan sampah, jasa keuangan, listrik dan gas. Jadi inilah saya hanya menggambarkan industri-industri yang terdampak cukup besar karena diantaranya karena COVID-19 yang masih berlangsung. Dan memang nih UMKM ini terjadi sangat dirugikan ya. Kalau kita lihat ini berdasarkan Asian Development Bank survei yang dilakukan di beberapa negara, ternyata menurut ADB itu hampir 50% UMKM Indonesia itu langsung mengalami penutupan usaha. Walaupun sifatnya mungkin hanyalah temporary, tetapi ini survei yang dilakukan oleh Asian Development Bank, 35,% mengalami penurunan order, 19,8% mengalami kesulitan bahan baku, dan 14,1% UMKM mengalami pembatalan order. Ini adalah survei yang dilakukan oleh mereka di negara-negara ASEAN lainnya juga. Dan ini adalah kesiapan dunia usaha terlihat di beberapa sektor. Kalau kita lihat bahwa digitalisasi ini juga terjadi akselerasi atau percepatan. Paling banyak tentunya di bidang e-commerce, kita ketahui bersama kurang lebih peningkatan 69%. Pembayaran digital juga meningkat 65%, kesehatan juga meningkat 41%, dan pendidikan meningkat dengan proses digitalisasi ini 38%. Tetapi transportasi online justru mengalami penurunan yang cukup signifikan, kurang lebih 73%. Nah, tadi sempat disinggung mengenai vaksin gotong royong, mungkin ingin saya sampaikan memang vaksin gotong royong ini, Pak Yahya, memang awalnya diinisiasi oleh kami, oleh Kadin. Dulu awalnya namanya adalah vaksin mandiri, kemudian berubah namanya menjadi vaksin gotong royong. Nah, itu hasil pembicaraan kami dengan Bapak Presiden, kemudian ditindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan juga BPOM dan rapat Dipen dan yang lain-lain. Sekarang ternyata responsnya cukup positif, boleh saya sampaikan. Sekarang perusahaan yang mendaftar di Kadin untuk ikut proses program vaksinasi ini adalah 28.413 perusahaan yang mendaftar, dan lebih dari 10,5 juta orang yang mendaftar di dalam program gotong royong ini. Dan alhamdulillah program ini mulai berjalan kemarin hari Selasa 18 Mei 2021 yang dibuka langsung dan kick off-nya dihadiri oleh Bapak Presiden di Jabodetabek terlebih dahulu, dan ini diadakan di serentak di 17 perusahaan sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan di daerah Jabodetabek dan industri manufaktur terlebih dahulu. Tetapi memang yang datang itu vaksinnya masih terbatas, mereknya Sinopharm baru 480.000,
diberikan kepada private sector atau dunia usaha itu 75%-nya atau kurang lebih 360.000, dan baru disuntikan 180.000 karena harus ada penyuntikan selama 2 kali. Nah, kita pun menyediakan sentra vaksin untuk gotong royong ini untuk UMKM. Ternyata dari 23.000 itu ada kurang lebih hampir 7.000 perusahaan adalah perusahaan UKM, usaha kecil menengah. Kita cukup surprise juga, yang pegawainya hanya 3 orang, ada yang hanya 5 orang, ada yang 10 orang. Ternyata ada UKM yang ikut, dan kita menyediakan tempat fasilitasnya di Taman Ria untuk UKM supaya mereka bisa mendapatkan vaksinasi ini secara baik dan bertahap juga. Dan awal bulan Juni akan masuk lagi kurang lebih 1 juta vaksin dari Sinovac. Saya disampaikan oleh pemerintah, importasinya ini memang hanya bisa dilakukan oleh BUMN, dilakukan oleh Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma. Dan vaksin yang bisa digunakan di dalam vaksin gotong royong itu harus berbeda dengan vaksin gratis yang diberikan oleh pemerintah. Saya disampaikan bahwa sudah terkontrak oleh pemerintah 7,5 juta vaksin Sinovac untuk gotong royong, kemudian 5 juta vaksin CanSino yang akan datang di kuartal keempat. Yang 7,5 juta itu akan datang secara bertahap sampai dengan bulan September. Dan yang berikutnya yang sekarang juga sudah di BPOM dan sedang menunggu proses MUI, karena BPOM dan MUI sekarang sedang rencana akan meninjau pada awal bulan Juni, itu adalah Sputnik dari Rusia. Jadi 3 vaksin itu yang rencananya akan dipergunakan di dalam vaksin gotong royong, karena vaksin case-nya juga harus berbeda dengan vaksin gratis yang dipergunakan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Pak Yahya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya rasa kalau kita mengikuti program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah maupun Kadin ini, kita seharusnya semakin optimis bahwa kita tetap dapat mengatasi seperti pesan Pak Airlangga Hartarto. Kita tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap akan berusaha sedemikian rupa. Apalagi tadi sudah terdaftar 28.413 perusahaan yang akan mengikuti vaksinasi gotong royong. Tentunya ini adalah satu tekad dan kesungguhan daripada Kadin Indonesia untuk dapat berkontribusi dalam menopang pemulihan ekonomi nasional. Namun sektor-sektor yang begitu banyak dan begitu luas di Indonesia ini, termasuk sektor pariwisata, bukan hanya manufaktur, tapi sektor pariwisata salah satu andalan Indonesia mengalami keterpurukan yang cukup luar biasa. Sehingga dalam hal ini Bapak Sandiaga Salahuddin Uno mendapat tugas yang begitu berat untuk dapat melakukan program-program yang berkontribusi kepada pemulihan ekonomi nasional. Tentunya kita akan menghadirkan Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, untuk dapat menyampaikan paparannya. Pak Sandiaga, sudah bergabung? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Rosan Ruslani. Yang saya hormati Mbak Caca Anissa. Apa kabar Bro Rosan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Juga teman-teman. Yang saya hormati teman-teman BNI, BCA, Pupuk Indonesia, teman-teman Kadin yang lain. Saya mau kasih pantun dulu nih supaya semangat. Kebetulan saya sedang ada di Jawa Barat, di Desa Ciberem, dekat Cisarua, Kabupaten Bogor.
Pergi ke taman kota, main layangan. Cakep. Bermain layangan sama si Romi. Cakep. Bapak Ibu, mari kita bergandengan tangan. Cakep. Bangkitkan ekonomi, pulihkan pariwisata. Yeay. Pergi ke taman safari, melihat onta. Cakep. Jangan lupa ke toko souvenirnya untuk belanja. Cakep. Mari bersama majukan parekraf kita. Cakep. Ekonomi pulih, Kadin ciptakan lapangan kerja. Yeay. Baik, terima kasih teman-teman. Saya singkat saja menyapa dari Desa Wisata Gunung Mas yang hari ini mengalami kontraksi yang luar biasa. Dan agar ini gambarnya lebih bagus, mungkin Mas Reza bisa kasih lampu dari depan. Intinya kami ingin menyampaikan pemulihan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang kita harapkan bisa hadir, baik dengan langkah peningkatan protokol kesehatan maupun juga dengan konsep dari vaksinasi yang lebih terdistribusi dan juga lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, izinkan saya memaparkan beberapa slides yang mudah-mudahan bisa membantu kita memahami bagaimana kita pulihkan ekosistem dari pariwisata dan ekonomi kreatif. Di slide pertama, silakan teman-teman Asmen, untuk membangkitkan sektor pariwisata kita mesti mengerti strategi awal untuk pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi yang ada di slide kedua. Di sini kita melihat bahwa Wisman dan devisa pariwisata ini terjun bebas. PDB dan tenaga kerja pariwisata juga PHK secara masif. Lebih dari 2,6 juta terutama di provinsi-provinsi yang sangat bergantung pada pariwisata seperti Bali, Kepri, dan beberapa destinasi wisata super prioritas yang sedang kita tingkatkan. Memang ada stimulus-stimulus program pemulihan ekonomi nasional, tapi ini kita harapkan bisa menjadi satu catatan bagi kita untuk fokus agar lapangan kerja yang diciptakan lebih dari 34 juta ini bisa terselamatkan. Di slide selanjutnya, fokus pemulihan dan transformasi ekonomi ini ada dari segi memastikan sisi supply dan demand. Bagaimana pembatalan kerja dan subsektor yang terdampak ini diberi sentuhan. Karena itu saya memberikan apresiasi kepada Kadin yang sudah menggagas vaksin gotong royong ini, karena ini juga membangkitkan rasa aman dan nyaman, terutama bagi saudara-saudara kita di Provinsi Bali, Kepri, dan 5 destinasi super prioritas yang sangat membutuhkan pemulihan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di slide selanjutnya ada 4 fokus kita, mulai dari revitalisasi destinasi, peningkatan confidence dan vaksinasi ini akan masuk dalam rasa aman berwisata, pemulihan permintaan domestik yang terkendali, pemulihan permintaan internasional secara bertahap, dan tentunya bagaimana kita terus berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Apresiasi kami di slide selanjutnya, karena kami melihat bahwa vaksinasi ini menjadi satu semangat baru dan motivasi. Jadi vaksinasi drive-thru merupakan inovasi yang juga kita hadirkan di Bali bersama Presiden Jokowi. Beberapa sektor sudah mendapatkan kesempatan untuk vaksinasi yang diprioritaskan. Dan dengan langkah Kadin menghadirkan vaksinasi gotong royong ini merupakan satu nilai-nilai luhur dari bangsa kita yang saling peduli dan saling tolong-menolong dalam keadaan yang sangat tentunya memprihatinkan ini. Selanjutnya ada sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, yang terus kita lakukan sebagai bagian daripada adaptasi
untuk periode pariwisata era baru yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan menjadi nomor satu, khususnya pada teman-teman yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada para wisatawan. Kita juga punya gerakan nasional Bangga Berwisata di Indonesia, yang merupakan juga kampanye yang seiring dengan Bangga Buatan Indonesia. Next slide-nya ada di hashtag di Indonesia aja. Jadi di slide berikutnya Mbak Asmen, ini targetnya sekarang wisatawan Nusantara, karena wisatawan mancanegara masih terkendala, tapi langkah ini kita harapkan bisa mereposisi 11 miliar dolar yang selama ini dihabiskan oleh para wisatawan Indonesia di destinasi-destinasi luar negeri, bisa kita arahkan ke Bali, terutama yang terkontraksi sudah lebih dari 4 kuartal, minus 12%, minus 12, minus 12, dan terakhir minus 9. Harapan kami di slide selanjutnya adalah pembukaan travel corridor arrangement. 2-3 bulan ke depan, langkah yang sangat-sangat menentukan bagi kami, karena kondisi COVID harus tetap dalam keadaan yang terkendali, program vaksinasi terrealisasi, sertifikat CHSE terimplementasi, dan juga kesiapan daripada industri, teman-teman Kadin terutama di hotel, restoran, penyelenggara kegiatan wisata dan juga ekonomi kreatif dilakukan dalam langkah kolaborasi. Nah, jika ini semua bisa dihadirkan sebagai prakondisi, tentunya pembukaan kita harapkan bisa kita lakukan di kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun ini. Kami juga membutuhkan support dari teman-teman dunia usaha, terutama di bawah Kadin, mengenai hibah pariwisata 2021. Slide selanjutnya, hibah pariwisata ini kita perluas, kita tingkatkan, kita juga perlebar penerimanya, bukan hanya hotel dan restoran, tapi juga para penyelenggara kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. 3,7 triliun ini mungkin paling tidak bisa memberikan sedikit likuiditas kepada para pelaku agar tidak melakukan PHK secara permanen. Juga kita lakukan peningkatan akses pembiayaan yang alhamdulillah juga sudah mulai tersalurkan. Selanjutnya beberapa program untuk UMKM seperti hibah desain, hibah gerai kuliner, juga ada matchmaking di slide selanjutnya yang kita dorong untuk beberapa ekosistem startup di Indonesia. Terakhir, ini ada program yang akan kami luncurkan di paruh kedua tahun ini, yaitu Beli Kreatif Lokal, di mana kita akan memberikan bantuan melalui dana PEN bagi UMKM-UMKM dari segi pendampingan, marketplace, dan digital asset, termasuk juga free ongkir. Harapan kita ini bisa membangkitkan dan memulihkan ekonomi. COVID-19 memaksa kita meningkatkan keterampilan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Bukan hanya menjual aset online, tapi juga bisa menciptakan konten yang dapat membuka peluang untuk masa depan, untuk mencetak pemenang. Harapan kita tentunya, ada siapa nih? Ada Raffi. Wow. Guys, tolong turunin dulu guys. Wow, ini keren banget guys. Tolong turunin dulu Asmen. Ini ada luar biasa ini kawan kita. Asmen, wah Asmen struggling. Halo. Ini ada Om Raffi Ahmad. Halo, Om Raffi Ahmad. Say hi dulu Om Raffi kepada teman-teman Kadin yang lagi melaksanakan vaksinasi gotong royong. Waduh, vaksinasi gotong royong mantap nih. Bagus banget ini. Semangat buat kita biar kita semuanya sehat. Semangat. Waduh. Terima kasih Om Raffi datang ke Siap. sini pakai helikopter. Ampun Mas Menteri kalau nggak nyampe Mas Menteri, ampun. Ini pengusaha-pengusaha kalah sama Om Raffi. Ampun. Om Raffi lari ke sini pakai helikopter, saya naik Kijang Innova. Ampun. Memang perbedaan.
perbedaan jarak dari kesenjangan sosial Ampun, yang diakibatkan oleh pandemi, tapi mudah-mudahan kita segera bangkit pulih. Amin. Amin, 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 amin. Semangat untuk teman-teman Kadin dan semangat juga untuk vaksinasi gotong royong. Sukses agar kita segera bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together we can do it. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Trans. Terima kasih Mas Hidup Menteri. Trans. Sandiaga Uno dan teman-teman Kadin. Salam. Mas Terima Raffi. kasih. Pamit dulu. Luar biasa, luar biasa. Ya, Pak Sandiaga ini memang penuh kejutan ini. Acara dengan Pak Sandiaga selalu penuh kejutan. Tiba-tiba saja ada penggemarnya, ada pendukungnya, dan langsung live dari lapangan. Siaran langsung dari lapangan. Sukses Pak Sandiaga. Kita akan coba Kita pamit dulu karena Pak nanti Nasir akan waktunya melanjutkan sangat, presentasi yang begitu impresif. Saya akan minta waktu khusus kepada Pak Sandiaga nanti. Oke, nanti di Karena kantor ekonomi aja kreatif ini perlu Pak digalakan Raffi ini terus. waktunya sangat Dan tentunya UMKM kita juga akan kami giring untuk menjadi UM kreatif Indonesia. ya, Mohon terima bimbingannya kasih dan banyak. arahannya Pak Sandiaga. Sukses untuk teman-teman. Salam sukses Kadin. selalu. Dan kita akan segera masuk ke dalam panel diskusi. Para pemirsa sekalian, peserta webinar ini, dimanapun Anda berada, apa yang dipresentasikan oleh Pak Sandiaga itu sangat-sangat menarik dan menggelitik. Saya sendiri tadi menyimak dan mencoba mencatat satu persatu, tapi karena waktu yang sangat singkat, dan tentunya nanti Anda juga bisa mengikuti dalam rekaman ulang yang akan disiarkan melalui YouTube. Dan saya sudah mengundang kembali di samping saya Caca Anissa. Bagaimana nih Caca? Presentasinya bagus ya? Luar biasa sekali. Assalamualaikum Ibu Kurleni. Kurleni Ukar. Waalaikumsalam, selamat siang rekan-rekan semua. Selamat siang Mbak Jene, selamat siang Mbak Caca. Iya, terima kasih Bu Kurleni. Nah, kita tampilkan Pak Rosan juga tidak kemana-mana ya. Nah. Suara nggak keluar, Pak. Enggak Iya, kedengaran saya- suaranya Mbak Caca. Pak Yahya jelas, ibunya enggak. Enggak kedengaran. Pak Yahya jelas, Bu, Ibu Mbak Caca enggak kedengaran. Suara Bapak jelas, Pak. Ya, suara Pak Yahya saya dengar jelas, tapi suara Mbak Caca nggak ada. Baik, nah sekarang saya sapa Pak Rosan. Nah, sekarang ada. Pak Rosan. Ya, jelas, Kak. Nah, Pak Yahya, sekarang saya mau nanya ini Pak Rosan, sebenarnya bagaimana ya dunia usaha ini kan sudah setahun terpukul pastinya. Ibarat kata bahwa pospon setahun dunia usaha dengan adanya pandemi. Kemudian keluar kebijakan vaksinasi gotong royong dari pemerintah. Dalam benak saya nih awam, pasti pengusaha ini akan mengeluarkan biaya lebih pasti untuk memvaksin seluruh karyawannya. Bayangkan saja nih kalau misalnya pabrik punya karyawan lebih dari 2.000. Nah itu anggarannya seperti apa ya? Tapi kalau tidak Kadin dan juga dunia usaha memvaksin tenaga kerjanya, nggak akan mungkin cepat juga ini pemulihan ekonomi Tapi nasional cocok kita. dong, karena dunia usaha itu kan sudah menikmati keuntungan dan juga ikut berkontribusi dalam ekonomi
menikmati fasilitas yang sudah disediakan pemerintah, apakah itu PMDN maupun PMA, mereka juga wajib untuk memvaksin karyawannya. Nah, mungkin kita tanya ya. Tapi kita tanya sama Pak Rosan. Nah, ya. ini bagaimana nih Pak, suasana kebatinan dunia usaha ini Pak? Oke, Pak Yaya, Mbak Caca, ini memang kan kita juga melakukan survei kepada dunia usaha terhadap asosiasi semua, termasuk yang pada yang mendaftar. Pertama saya ingin sampaikan, ini kan sifatnya ini optional, opsi ya. Jadi kalau dunia usaha yang mau ikut silahkan, yang tidak mau ikut juga nggak apa-apa. Jadi ini tidak ada pemaksaan sama sekali. Prinsip-prinsipnya dulu ya, itu yang pertama. Kedua adalah tidak boleh adanya komersialisasi sama sekali oleh usaha. Tidak boleh ada komersialisasi sama sekali. Jadi nggak boleh tuh perusahaan misalnya dia beli terus dibebankan kepada pekerjanya. Nggak boleh tuh potong gaji atau potong yang macam-macam, nggak boleh gitu. Jadi prinsipnya bahwa vaksin gotong royong itu tetap adalah vaksin gratis. Apa? Karena penerima terakhir atau end usernya itu harus gratis, gitu loh. Nah, jadi memang dibeli oleh perusahaan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, buat dunia usaha ini sebetulnya mereka bisa menerima karena kita bikin survei. Jadi kita bikin survei dulu. Berapa persen dunia usaha kalau harga itu di bawah 500.000, berapa persen yang sanggup? Di bawah 1 juta, berapa persen yang sanggup? Di bawah 1,5 juta, berapa persen yang sanggup? Nah, 78% kalau harganya di bawah 500.000, termasuk untuk penyuntikannya, itu dunia usaha, perusahaan itu masih menerima. Sisanya itu bisa menerima di atas sampai 1 juta dan juga di atas 1,5 juta. Kenapa? Karena kan sekarang dunia usaha, perusahaan juga kita, apalagi terutama yang padat karya, kita kan melakukan protokol kesehatan juga gitu ya. Kita melakukan antigen, kita malah melakukan PCR, apalagi kalau ada yang pekerja kita ada yang kena, karyawan kita ada yang kena, itu justru akan membuat kontraproduktif kita. Justru dengan kita ikut ke dalam program vaksinasi gotong royong ini memang ada biayanya, tapi ini malah meningkatkan rasa nyaman, mengurangi ketidakpastian, justru juga meningkatkan rasa produktivitas di para pekerja kita. Nah, oleh sebab itu kita lihat sudah terdaftar lebih sampai 10,5 juta orang. Dan perusahaan-perusahaannya juga tadi 23.800 lebih yang sudah terdaftar melalui kami, melalui Kadin. Jadi kembali lagi seperti saya sampaikan, ini juga prosesnya sangat ketat dan semua prosesnya sama, harus melalui BUMN, harus ada sertifikasi halal dan yang lain-lain. Mungkin itu dulu Pak Yaya. Terima kasih. Investor ini sudah saling menunggu di luar. Salah satunya adalah ketika kemarin dalam sebuah webinar dengan Republik Rakyat Tiongkok, sebagai narasumber saya juga mendapatkan masukan-masukan dan juga beberapa investor yang sedang mencari, bahkan hari ini pun ada business matching secara virtual. Dan ini juga menimbulkan semacam efek super cycle, permintaan yang tiba-tiba meningkat. Otomotif berinvestasi ke Indonesia, kemudian nanti sektor-sektor lain termasuk sektor pengolahan pangan akan masuk ke Indonesia. Ini perlu disikapi oleh pemerintah. Dan tentunya saya selalu mengatakan bahwa Kadin, Chamber of Commerce of Indonesia ini punya peran penting juga untuk menjadi mitra. Tapi saya ingin mendengar dari pihak Kadin yang diwakili oleh Pak Rosan sendiri, kira-kira apa yang masih menjadi kendala dan menjadi PR buat pemerintah pasca Omnibus Law yang masih harus diperbaiki selain masalah vaksinasi ini, supaya investor memang bisa tetap tertarik dan mempercepat mereka berinvestasi masuk ke Indonesia dan ikut membantu percepatan pemulihan ekonomi kita. Kira-kira pendapat Pak Rosan? Oke, ya memang
Omnibus Law tentunya bukan jawaban satu-satunya ya untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan iklim investasi yang baik, tetapi juga dari Omnibus Law itu sendiri kan ada peraturan perundang-undangannya dan implementasinya justru yang lebih penting. Tetapi yang harus kita lihat, memang ada beberapa PR yang saya lihat yang kita perlu tingkatkan. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah sumber daya manusia kita. Nah, sumber daya manusia kita ini harus kita tingkatkan secara baik, benar, terarah, dan terprogram. Karena kenapa? Kalau kita lihat susunan struktur dari para pekerja kita, dari sumber daya manusia kita, itu 58% itu masih pendidikannya SD dan SMP, malah 40% itu SD. Hanya 12-13% dengan latar belakang pendidikan diploma atau universitas. Oleh sebab itu kita pun memahami tidak mungkin ini semua kita dorong untuk masuk ke program universitas. Jadi oleh sebab itu didoronglah program vokasi, pendidikan vokasi, training dan edukasi. Yang dimana ini juga kolaborasi dan harus mengikut sertakan pihak swasta. Oleh sebab itu Kadin pun berperan sangat-sangat aktif sejak 2016 dalam program vokasi ini yang kita bekerjasama dengan salah satu dengan pemerintah Jerman untuk memastikan supaya para pekerja kita ini terjadi upscaling, rescaling dari para pekerja kita. Apalagi kita lihat dengan adanya transformasi digitalisasi, terutama dengan adanya COVID-19 ini, banyak bidang-bidang baru yang akan muncul dan terakselerasi dengan cepat, terutama di bidang-bidang digital, sehingga ini memerlukan suatu keahlian yang baru. Dan oleh sebab itu, kita harus melakukan adaptasi, tapi tetap juga berkreasi dan berinovasi untuk sumber daya manusia kita ini bisa meningkat dan sesuai dengan kebutuhan industri, sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja ke depannya, tidak hanya dalam jangka pendek, tapi dalam jangka 5, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun ke depan. Nah, itu yang pertama. Kedua adalah bagaimana kita yang paling penting meningkatkan daya saing kita. Meningkatkan produk-produk daya saing kita. Nah, tentunya untuk meningkatkan daya saing, tidak hanya pertama dari peningkatan sumber daya manusia, tetapi juga tentunya peningkatan dari sumber logistiknya, yang memang peran logistik kita Malaysia salah satu paling tertinggi biayanya di ASEAN. Kemudian juga peran dari kebijakan pemerintah, terutama kebijakan fiskal, moneter, dan juga insentif lain yang tentunya diharapkan bisa memberikan dampak positif. Tidak hanya kepada dunia usaha, tapi juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depannya. Mungkin itu Pak ya, terima kasih. Kadin mengatakan daya saing itu penting di era pandemi seperti itu. Mungkin sekarang saya mau tanya kepada perwakilan dari Kemenparekraf, yakni Ibu Kurleni. Ibu Kurleni, kalau berbicara mengenai daya saing, lantas dari pandangan Ibu, potensi-potensi bisnis baru seperti apa yang mungkin bisa dilakukan oleh para pelaku usaha dan juga masyarakat mengantisipasi bahwa kita harus punya pola baru ini, Bu, agar wisatawan mau berlibur dan juga meramaikan tempat-tempat wisata yang kita pasti sangat potensial. Bagaimana? Ya, baik. Pertama memang yang paling penting adalah kita tetap semua tempat harus menerapkan protokol kesehatan yang secara ketat dan disiplin. 5M itu menjadi sesuatu yang pasti harus dilaksanakan. Tanpa itu kita tidak bisa menjalankan usaha dengan baik. Lalu sebetulnya banyak sekali inovasi yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman semua begitu ya, termasuk staycation, lalu wisata adaptasi. Jadi kita ingin menciptakan ke depannya kita wisatawan datang harus di karantina begitu, tetapi bagaimana karantina itu bisa dilaksanakan secara nyaman dan aman dan rasanya rasa berlibur begitu. Itu yang sekarang kita ingin bangun dengan membuat green zone, zona-zona aman
di mana semua penduduk atau semua masyarakatnya, semua pelaku usahanya sudah divaksin dan yang datang ke sana juga sudah bebas dari COVID, begitu ya. Dan masih banyak lagi inovasi-inovasi yang bisa dilaksanakan sebetulnya dan industri sebetulnya sudah sangat paham, termasuk juga membuka zona-zona atau membuka wisata alam yang baru. Jadi untuk agar masyarakat tidak berkumpul di satu tempat begitu ya, mereka bisa punya choice yang lebih banyak untuk melakukan usaha secara nyaman. Dan yang paling penting adalah crowd control atau pengaturan jumlah kunjungan itu menjadi sangat penting. Kita harus tahu mana tempat-tempat yang memang sudah penuh, jadi kita juga menghindari itu, dan kita bisa memilih mana destinasi-destinasi yang masih kosong, yang mungkin kita bisa lebih aman dan nyaman untuk berwisata ke sana. Jadi saat ini banyak apps yang mungkin bisa ditawarkan untuk bisa memberikan informasi-informasi tersebut, dan itu menjadi pilihan bagi masyarakat untuk melakukan wisatanya secara aman. Mungkin itu, Mbak. Makasih. Begitu ya Pak. Ya, harus inovasi berarti ya? Harus inovasi. Tapi saya masih penasaran ini. Iya. Bu Kurleni, ya. Latar belakang Ibu itu adalah 10 destinasi wisata itu, Bu. Saya melihat 5. ada Borobudur, Likupang, Mandalika. Ya. Saya mau bertanya, Bu, mungkin mewakili para pemirsa juga, bagaimana nasib 10 destinasi wisata ini di era pandemi ini? Apakah tetap berlanjut atau mungkin menggunakan skala prioritas? Mana yang lebih diprioritaskan? Karena tentunya anggaran terbatas dan pariwisata yang terpuruk ini juga membuat Kemenparekraf termasuk Ibu sebagai pelaksana kebijakan strategis untuk memikirkan strategi yang paling efektif terhadap 10 destinasi wisata. Kira-kira dapat diberikan penjelasan, Bu? Halo. Betul, Pak. Jadi sebetulnya pembangunan di 5 destinasi ini masih terus dijaga dengan skala prioritas. Jadi tidak semuanya sesuai dengan perencanaan, ada yang ditunda begitu, namun dorong supaya ini dipercepat. Karena misalnya saja Danau Toba ternyata jumlah kunjungan setelah pandemi ini malah meningkat begitu, dan demikian juga dengan Borobudur itu tetap harus dipersiapkan, Labuan Bajo juga demikian. Jadi kita tetap melaksanakan pembangunan namun secara sangat selektif dan melihat skala prioritasnya, Pak. Caca, ini penjelasannya, cuman mungkin kalau kita ke Bali masih sepi ini ya. Iya, Bali masih sepi, beberapa daerah wisata masih sepi ya. Iya, saya dari 5 wilayah yang ada di belakang Ibu Kurleni, saya belum ke Likupang, tapi sudah ke Labuan Bajo, sudah ke Toba, sudah ke Borobudur, sudah ke Mandalika. Satu lagi nih, mungkin saya boleh juga ke sana ya. Baik, mungkin saya ke Pak Rosan Roslani. Kalaulah sekarang ibarat dunia usaha sekarang lagi mutar otak gimana caranya supaya bisa survive di tahun ini. Kalau tahun kemarin kita sudah terpukul habis-habisan. Nah Pak Rosan, itu artinya bahwa sektor-sektor non-migas yang potensial harus didorong ya Pak ya. Untuk kembali digenjot lagi, didorong lagi di tahun 2021 ini Pak. Atau mungkin perhiasan Pak. Bagaimana nih Pak potensi produk perhiasan, di mana kita juga sudah punya pangsa ya Pak ya, ini sudah cukup diunggulkan juga, bagaimana Pak? Pak Rosan, audionya masih di-unmute? Oke, maaf. Okay. Definitely kita mesti dorong produk-produk non-migas kita dalam rangka kita meningkatkan ekspor, walaupun kalau kita lihat angka-angkanya ekspor kita justru di pandemi ini saya baru lihat angkanya tuh signifikan, dan tahun ini kelihatannya akan surplus ya, karena perbaikan perekonomian di negara-negara tujuan ekspor kita, seperti saya sampaikan seperti China, US dan beberapa negara yang memang menjadi tujuan utama ekspor kita ini sudah meningkat. Nah memang untuk perhiasan itu adalah salah satu sektor non migas yang sebetulnya
mempunyai potensi sangat besar karena tidak hanya kalau yang perhiasan ini melibatkan perusahaan-perusahaan besar, tapi justru banyak juga melibatkan banyak UMKM kita, karena mereka sekarang sudah menjadi bagian produksi dari para perusahaan-perusahaan besar. Jadi pangsa pasarnya besar dan niche marketnya memang sangat baik. Dan terutama dengan keunikan dari perhiasan-perhiasan kita yang memang dikerjakan melalui handmade dengan tangan yang mempunyai keahlian yang berbeda, yang tidak bisa diduplikasi atau dilakukan secara mass production. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Gimana Caca? Iya. UMKM ini bagaimana ya UMKM? Apakah peran Kadin ini terhadap UMKM yang jumlahnya tadi disampaikan katanya sudah ada yang tutup ini, ya? Benar sekali. Nah, padahal saya favorit ini produk UMKM, Pak. Berkualitas sekali nih Pak Yahya ini. Beda kalau produk-produk pabrikan yang besar gitu ya. UMKM justru kalau dapat satu, waduh bangganya makainya, kualitasnya dipakai yang lama. Ini harusnya dipertahankan ini Pak. Dan sekarang mulai didorong supaya beli produk kreatif lokal, kata Pak Sandiaga Uno ya. Dan Kadin pun sedang berusaha supaya mendorong UMKM bisa dibina terus, dikurasi, dibina sehingga bisa naik kelas. Tentunya memang ini juga PR besar buat kita semua termasuk Kadin Indonesia juga ya. Kira-kira apa nih yang mau ditanyakan nih? Oke, kalau mungkin sebelum Pak Rosan, mungkin saya ke Ibu Kurleni dulu ya. Boleh. Karena ya kita tahu lah, membuat kebijakan itu pasti memang susah-susah gampang. Ada pro dan kontra. Tapi kalaulah saat ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong ini Bu Kurleni, geliat wisatawan kita bisa tumbuh lagi lah di tahun ini. Tapi ada testimoni dari para pelaku UMKM. Ibu, janganlah kebijakannya hanya didatangkan saja, misalnya ASN ke Bali. Jualin dong Bu, bantu jualin produk UMKM kami, supaya kalau kami bisa jual produk, kami bisa bertahan di tahun ini. Bagaimana Ibu Kurleni? Ya justru itu, melalui program Beli Kreatif Lokal, kami sebetulnya mendorong UMKM untuk bisa menjual barangnya melalui digital platform. Jadi kita melakukan pendampingan, melakukan pelatihan dan lain-lain untuk mendorong mereka sekarang ini menjual melalui digital begitu. Dan ini sudah cukup lumayan sampai sekarang lebih dari 4 juta 4.000 UMKM yang sudah beralih ke digital dan kita inginnya lebih banyak lagi begitu. Dan melalui situ mereka juga sudah mulai terbukti meningkat pendapatannya melalui penjualan. Memang kita harus mengkurasi produk-produknya, dan yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa bersaing dengan produk-produk luar yang ada di pasaran, yang ada juga di digital market. Jadi kita harus juga bisa melihat bahwa mana produk yang memang buatan Indonesia, buatan UMKM Indonesia, mana yang produk-produk itu sebetulnya produk-produk dari asing begitu ya, yang menyerupai produk-produk Indonesia. Dan kita harus juga mengedukasi masyarakat untuk bangga memakai produk Indonesia, bangga buatan Indonesia, dan kita punya suatu tagline bangga buatan Indonesia, itu menjadi ciri bahwa produk-produk tersebut memang produk-produk Indonesia. Marilah kita sama-sama membantu saudara-saudara kita untuk sama-sama bisa keluar dari pandemi ini. Tarik benang merah dengan beberapa programnya banyak Mbak. Jurnalisme profesional untuk Indonesia beberapa bulan yang lalu yang menghadirkan Pak Teten juga. Saya rasa ini saya bisa menyimpulkan bahwa
UMKM akan menjadi salah satu motor ekonomi masa depan, fundamental ekonomi masa depan. Jadi sangat menarik pembicaraan hari ini menghadirkan Pak Rosan, kemudian Pak Sandiaga Uno, dibuka oleh Pak Erlangga, dan kita juga mendapat paparan dari Ibu Kurleni Ukar ya. Tapi tentunya kita harus menjawab ini pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa nih. Bagaimana ini? Apakah sudah bisa ditampilkan pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa yang ingin bertanya, ditujukan pada siapa? Nah. Baik, sambil kita tunggu ya pertanyaan-pertanyaan yang memang sedang dipilih ya Pak ya, untuk akan ditanyakan. Nah ini sudah ada Pak pertanyaannya dari, saya bacakan ya Pak ya? Boleh, silakan. Dari Hasti Wirasti. Ingin bertanya kepada Ibu Kurleni ya, sebagai untuk Pak Sandiaga Uno diwakilkan oleh Ibu Kurleni mengenai ini, tampaknya respon wisata domestik sudah menggeliat meski pandemi sudah terjadi. Namun menurut Mbak Hasti sendiri, pemerintah seperti kewalahan ini, dan kemudian ada juga kebijakan mendadak akses pariwisata lokal. Kira-kira nih, langkah apa yang dilakukan oleh Kemenparekraf untuk menanggapi hal ini dengan adanya kebijakan untuk menutup akses wisatawan lokal karena ada kebijakan yang harus dilakukan. Tapi memang saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus juga mendorong tumbuhnya wisata itu sendiri. Ini bagaimana? Menjadi sebuah dilematis ya Bu Kurleni, silakan dijawab. Iya betul, memang ini memerlukan sinergi dari berbagai pihak termasuk masyarakatnya sendiri agar mereka harusnya menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat begitu. Jadi ketika suatu destinasi wisata sudah penuh ya seharusnya tidak masuk. Nah kalau misalnya memang suatu destinasi itu sudah melebihi kapasitas, itu memang kita dorong juga agar menyeimbangkan gas dan remnya. Jadi kita juga tidak ingin wisata itu menjadi salah satu penyebab penyebaran COVID. Kita ingin pariwisata menjadi solusi, bukan menjadi menjadi suatu problem begitu. Nah, oleh karena itu kami terus-menerus menghimbau agar memang masyarakat juga pelaku-pelaku usaha terus menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, karena hanya dengan ini kita bisa menjalankan usaha di masa pandemi ini. Maka dari itu tadi juga sudah saya sampaikan bahwa salah satu isu krusialnya adalah bagaimana kita bisa mengelola pengunjung itu secara terkendali, dan untuk itu penggunaan apps yang mungkin bisa dengan baik dilakukan oleh berbagai pihak, dan ada juga harus ada satuan tugas di sana yang memang bertugas untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan. Di Bintan misalnya dalam pantai itu dia sudah ada pembatasan bahwa di dalam jarak tertentu itu hanya boleh ada 20 orang dan sudah ada penjaganya, sudah ada yang mengawasi, dan mungkin ini bisa dicontoh oleh tempat-tempat wisata yang lainnya, pengelola wisata yang lainnya. Kurang lebih. Ancol sama Taman Mini, sampai ratusan orang di depan nggak bisa masuk karena harus ditutup. Terlalu ramai Pak Yaya. Itu luar biasa sekali. Baik. Tapi ini Pak Rosan, perlu saya bertanya satu pertanyaan yang dititipkan pada saya. Ini pertanyaannya mungkin cukup berat, tapi tidak berat juga untuk seorang Rosan Roslani. Begini Pak, di dalam era pandemi COVID-19 ini anggaran pemerintah sudah sangat berat, dan nampaknya pemerintah terpaksa nanti cari jalan dengan menggenjot pajak sebagai penerimaan. Beberapa waktu yang lalu bergulir wacana tax amnesty jilid 2, yang mana juga tentunya merupakan gagasan katanya yang dilontarkan dari Kadin yang mewakili dunia usaha. Ya, kalau saya percaya Kadin ini bukan mewakili dunia usaha, tapi mitra pemerintah lebih tepatnya. Ya, dunia usaha tapi menjadi mitra pemerintah. Bagaimana pendapat Bapak Ketua
umum Kadin Indonesia terhadap teks amnesti jilid 2 itu apakah memang perlu tetap didorong kepada pemerintah dan kira-kira apakah pemerintah dapat menerima pemikiran tersebut? Wah, ini pertanyaannya cukup sulit kalau buat saya. Silakan Pak Rosan, teks amnesti jilid 2. Ya, terima kasih Pak Yaya. Ya, kalau menurut kami dengan teks amnesti kedua ini kan masih akan melalui pembahasan-pembahasan di DPR karena dari pemerintah Bapak Presiden sudah menyampaikan hal ini di DPR. Ya, kalau kami melihatnya ya ini dipelajari dengan baik karena pada saat sekarang kan juga tantangan untuk penerimaan pajak ini sedang menurun ya di pemerintah. Dan intinya kami kalau dari dunia usaha, kalau pembahasan itu sudah dilakukan dengan baik, benar, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan dijalankan, tentunya kita akan merespon dengan positif ya. Karena kita lihat di teks amnesti pertama yang tadinya orang banyak mempunyai keraguan itu berjalan dengan baik dan ternyata benar-benar komitmennya itu dijalankan oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu ini yang menimbulkan wacana untuk teks amnesti kedua yang memang di banyak negara ini juga diberlakukan di banyak negara. Teks amnesti ini bukan hanya satu kali juga di banyak negara. Itu mereka bisa teks amnesti kedua juga, bahkan ada yang sampai ketiga. Nah, oleh sebab itu kalau kami sih mari kita serahkan kepada pihak DPR dan pemerintah untuk melakukan pembahasan ini dan kita harapkan tentunya adalah hasil yang terbaik. Kita percayalah ini yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan kita semua bersama-sama dengan DPR dan dunia usaha akan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk mungkin itu Pak. Terima kasih. Wah, teks amnesti ini bukanlah satu hal yang diprioritaskan oleh pemerintah. Namun prioritas pemerintah pada saat ini adalah vaksinasi dan pemulihan ekonomi nasional yang tentunya peran serta dari kita semua sangat diharapkan. Apabila dari dunia usaha ada keberatan atau ada usul, Anda juga bisa menyampaikan melalui Kadin Indonesia atau Kadin di daerah tempat di mana Anda berada. Karena Kadin tentunya akan menyalurkan kembali kepada pemerintah, menyuarakan kepada pemerintah supaya menjadi pertimbangan dan masukan. Itulah peran dari Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah. Caca, kira-kira puas dengan jawaban Pak Rosan? Sudah cukup puas. Nah, ini sekarang saya kembali bertanya kepada Ibu Kurleni ya Pak Yahya ya, karena sudah ada pertanyaan ini Ibu mengenai sport multi event secara offline itu kemungkinan bisa dilaksanakan di tahun ini tidak Ibu? Bu Kurleni. Ya, jadi sebetulnya sport tourism sudah mulai dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan standar CHSE untuk sport tourism. Misalnya saja Mbak Caca, tanggal 19 sampai 20 Juni itu akan ada Belitung Geoparkeran. Walaupun memang jumlah pesertanya sangat terbatas dan banyaknya ini masih menggunakan model hibrid begitu ya. Jadi yang offline itu sangat terbatas, yang lain bisa mengikuti secara online. Sudah banyak Mbak Caca. Jadi untuk lari misalnya Belitung Geoparkeran, lalu Ciletuh Geoparkeran itu juga tanggal 25 sampai 25 Juli. Lalu maraton Labuan Bajo Maraton akan ada di bulan Agustus. Lalu untuk sepeda ini ada di bulan Juni ini juga sudah ada dengan Citylink itu bareng Citylink series Borobudur akan dilakukan lari bersama begitu. Jadi sudah banyak sekali event-event sport yang akan dilaksanakan, namun tentu jumlah pesertanya sangat dibatasi. Ya Pak ya, kalau sudah begini, sudah di event-event offline sport terutama sudah siap-siap ini
sektor wisata kita akan bergeliat. Ini rakyat kita juga yang senang. Menggeliat kembali Iya, ya, benar. otomatis. Tapi saya rasa dengan rencana pembukaan bertahap, terbatas di setiap sektor wisata, asal pengusaha wisata tersebut juga ikut disiplin. Iya. Jadi tidak membuka membabi buta. Ada bagusnya apabila sektor tersebut dibuka dengan cara mendaftar melalui aplikasi dan juga tentunya alokasi pengunjungnya dibatasi. Iya. Kalau pengusahanya tidak bisa membatasi menjalankan seperti itu, maka saya rasa itulah ketidakpatuhan dan kurang kontribusi daripada pengusaha untuk menjaga prokes kesehatan. Jadi itu akan menimbulkan klaster-klaster baru. Saya rasa ini juga perlu didukung setiap program pemerintah yang sudah dicanangkan untuk menjaga supaya tidak terjadi ledakan kembali. Ya. Terima kasih Bu Kurleni, bagus sekali. Tapi saya masih mau kembali. Kelihatannya Caca banyak bertanya kepada Bu Kurleni, saya kepada Pak Rosan. Baik. Pak Rosan ini kemudian harus ditanya sama Iya. Pak. Bukan gender ya, Pak. Si Pak Yahya. Nah. Nah, bagaimana Pak Yahya? Ini masih ada pertanyaan lagi yang masuk melalui WhatsApp saya Ya. kepada Pak Rosan ini. Mohon ditanyakan bagaimana harapan keberhasilan vaksinasi mandiri ini dan ketersediaan daripada vaksinnya. Kemudian kedua, ini kira-kira mencakup berapa persen total populasi industri katanya Pak? Apakah mencakup mayoritas atau tidak? Bagaimana keberhasilan vaksinasi gotong royong ini Pak? Nah, ini pertanyaan menarik ini dari luar kota. Mungkin karena mereka punya anggapan bahwa vaksinasi gotong royong ini terkonsentrasi di Jakarta, di Jawa Barat, atau di mana? Apakah cukup merata di seluruh Indonesia? Kira-kira bagaimana jawabannya Pak Rosan? Oke, terima kasih Pak Yahya. Boleh saya sampaikan bahwa perusahaan yang mendaftar di kami itu dari seluruh 34 provinsi itu ada. Memang sebagian besar 52% itu di daerah Jakarta, karena mereka kan daftar mungkin sesuai dengan kantor pusatnya di Jakarta, tapi kan operasionalnya di seluruh daerah. Ya contohnya misalnya pihak perbankan kantor pusatnya di Jakarta, tapi kan operasionalnya ini di seluruh daerah hampir di 34 provinsi. Nah memang yang paling banyak mendaftar itu adalah daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tetapi ini boleh saya bilang hanya karena izin lokasinya mereka itu ada di Jakarta izinnya, tapi operasionalnya itu ada di seluruh ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kalau saya sih melihat ini kan program ini berjalan beriringan dengan program vaksinasi gratis ya, dalam rangka kita mempercepat herd immunity. Dan saya meyakini sih insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Dan kita dari dunia usaha ini ingin ikut berperan aktif, berkontribusi lah. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Yahya, kita kan juga selama ini sudah mendapatkan banyak sekali dari pemerintah dalam kita berusaha dari segi kebijakannya, polisinya, market dan yang lain-lainnya. Karena kalau boleh saya sampaikan di sini, budget dari vaksinasi itu setiap tahunnya itu kurang lebih 74 sampai 76 triliun setiap tahunnya. Karena kita kan divaksin tidak hanya 2 kali aja, tidak hanya sekali saja maksudnya, tapi setiap tahun kita harus melakukan vaksinasi. Setiap tahun, karena vaksinasi itu tidak hanya cukup divaksin, kemudian sudah tidak vaksin lagi, tetapi kita divaksin kurang lebih sekarang hanya bertahan sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kita tiap tahun ini divaksin. Nah, oleh sebab itu, kalau ini kita dibebankan semua kepada pemerintah kan memang cukup besar ya. Nah, oleh sebab itu kita dunia usaha melihat ya cobalah kita berpartisipasi. Memang yang terdaftar sekarang sudah 10,5 juta orang melalui perusahaan ini, dan kalau saya melihatnya ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, apalagi dalam beberapa minggu terakhir ini. Biasa kan kalau orang kita nih kalau begitu melihat sudah mulai berjalan, animonya langsung meningkat, langsung pendaftarannya juga lebih meningkat. Nah, oleh sebab itu saya sih melihat angka ini akan terus bertambah.
Nah, walaupun sekarang yang baru terkontrak vaksinnya ini oleh BUMN baru 7,5 juta plus 5 juta baru 12,5 juta vaksin. Berarti itu baru kebutuhan untuk 6 juta orang. Nah, sedangkan kebutuhan kita aja sekarang sudah 10,5 juta orang dan ini akan terus meningkat ke depannya. Dan ini juga yang kita lihat pastinya ini akan memberikan dampak-dampak positif kepada kita. Nah, tadi saya sudah sampaikan mereknya juga harus berbeda dengan vaksin gratis. Kita menggunakannya Sinovac, CanSino, dan juga nanti adalah Sputnik yang rencananya akan digunakan. Kemudian kalau kita lihat memang tenaga kerja kita total kan 130 juta orang yang terbagi di dalam beberapa kategori. Ya kalau kami melihatnya yang akan ikut ke dalam program gotong royong ini kurang lebih akan ada di kisaran hampir 20 juta orang lah. Kami melihatnya seperti itu. Dan ini tentunya perlu ada kerjasama yang terbuka, yang baik dengan pemerintah yang selama ini, terutama untuk pengadaan vaksinnya, karena kendalanya adalah pengadaan vaksin nih yang kadang-kadang agak mundur pengirimannya dari produsen-produsennya, karena tadinya juga Sinovac yang diharapkan sudah ada sejak bulan Maret atau April, ini mengalami tidak hanya kemunduran tapi juga dari segi kuantitasnya. Nah, oleh sebab itu selama keberadaan vaksin ini ada, insya Allah tentunya ini akan mempercepat proses vaksinasi dan akan berdampak positif terhadap kita semua. Jadi ya kita sih cukup optimis lah, karena saya bicara dengan banyak perusahaan, dengan banyak asosiasi, responsnya sangat-sangat positif dan mereka melihat ini juga baik untuk kita semua. Gitu Pak Yahya. Terima kasih. Saya penasaran nih, boleh nggak? Ya. Ada pertanyaan ini, satu pertanyaan yang masuk, tapi buat Ibu Kurleni giliran dong. Iya, boleh. Ya. Ini menjadi pertanyaan terakhir ya Pak ya. Pak Yahya, pertanyaan terakhir dari sesi hari ini. Ya. Sebelum nanti kita akan minta closing statement dari para pembicara ya, narasumber. Selamat sore, nama saya Elvis Sapudra. Oh, ini namanya keren nih, Elvis. Keren Elvis ya? Sapudra. Jadi ingat penyanyi Elvis ya? Ya, kurang lebih begini. Saya ingin bertanya terkait pemulihan ekonomi dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Apa sih peran pemerintah dalam merangsang pemulihan ekonomi sektor pariwisata dalam membuka peluang pengusaha untuk berinvestasi? Ini mungkin kaitannya karena banyak investasi di bidang pariwisata yang terpuruk, hotel tutup di mana-mana, restoran juga tutup di mana-mana, usaha kreatif juga tutup di mana-mana. Ini pertanyaan kurang lebih sama. Apa sih peran pemerintah supaya bisa merangsang pemulihan ekonomi dan juga malah bisa membuka peluang berinvestasi? Nah, ini kira-kira gimana ya kebijakan strategisnya Bu Kurlen ini supaya pengusaha-pengusaha ini tetap punya animo untuk berinvestasi di bidang pariwisata? Ya, silakan Bu Kurlen. Ya, terima kasih banyak Pak. Memang saat ini yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa membantu industri untuk tetap tangguh dan tetap bertahan untuk melawan resesi ini. Dan salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Bapak Menteri, ada hibah pariwisata, ada insentif-insentif, ada akses pembiayaan yang kita berikan. Begitu termasuk juga koordinasi dengan KL-KL yang lainnya untuk memberikan berbagai bantuan insentif baik fiskal maupun non-fiskal. Lalu kami juga di bidang pariwisata saat ini masih membuka peluang untuk investasi untuk membangun 5 destinasi super prioritas yang ada di belakang saya ini. Salah satu caranya adalah kita memang membangun atau membuat integrated tourism master plan untuk masing-masing kawasan, sehingga di situ juga sudah ada rencana investasinya, sehingga para pengusaha juga bisa melihat apakah ini akan menjadi sesuatu yang di dalam jangka panjang menguntungkan atau tidak, begitu. Mereka bisa mengacu ke sana dan untuk
kawasan-kawasan ini juga diberikan berbagai kemudahan untuk melakukan investasi. Lalu di bidang ekonomi kreatif, kami terus melakukan pembinaan, melakukan kurasi terhadap produk-produk ekonomi kreatif, dan akhirnya melakukan matchmaking begitu ya, agar para pengusaha juga bisa ikut terlibat, ikut membiayai berbagai produk ekonomi kreatif yang memang sudah terkurasi dan sudah menjanjikan pasarnya. Lalu hal lain yang kami lakukan adalah kami saat ini sedang menyusun peraturan pemerintah terkait skema pembiayaan berbasis intellectual property yang menjadi salah satu amanat dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif, di mana pada akhirnya peraturan pemerintah itu akan menjaga investor maupun menjaga pelaku usaha agar dua-duanya juga bisa melakukan kegiatan ini dengan baik begitu ya, tidak ada yang dirugikan, sehingga kami berharap memang peraturan pemerintah itu bisa cepat keluar dalam tahun ini. Kira-kira seperti itu Bapak. Terima kasih. Tapi Bu, dengan situasi yang masih sangat berat seperti sekarang ini dialami oleh sektor pariwisata dan stimulus yang sudah diluncurkan oleh pemerintah, kira-kira Bu, ini stimulusnya cukup atau enggak? Atau masih kurang Bu? Kalau kurang kan kita... Berapapun itu pasti akan kurang Pak. Oh, kalau masih kurang, saya mau tanya sama berapapun Pak, itu memang tidak, dan kemampuan negara juga... Iya Pak. Jadi itu tadi salah satu yang harus kita lakukan adalah kita bersinergi. Bagaimana caranya kita bisa memang betul-betul menjalankan protokol kesehatan, betul-betul disiplin begitu ya, supaya walaupun kita sudah divaksin, kalau kita tidak disiplin juga ini tidak akan ada pengaruhnya. Nah, kami sangat berharap dalam 2 minggu ini kita bisa melihat apakah pengetatan yang dilakukan pemerintah pada saat libur kemarin sudah berhasil menekan pandemi atau tidak. Mudah-mudahan tidak ada lonjakan lagi, sehingga pariwisata bisa dibuka untuk internasional dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Nah, kalau pendapat Pak Rosan bagaimana nih Pak? Stimulus yang sudah digelontorkan pemerintah ini lumayan besarnya, mulai dari tahun lalu, dan kita sudah 15 bulan ini dalam situasi pandemi yang kita harus hadapi bersama-sama. Apakah stimulus itu cukup, dan kalau misalnya nggak cukup, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan, pemerintah lakukan dan kita juga lakukan di dunia usaha? Karena target pertumbuhannya tadi kan mau positif. Pak Erlangga menyampaikan juga akan positif. Tentunya kita Kadin juga akan berpikir kita juga harus positif. Tapi karena stimulusnya kurang, sedangkan stimulus katanya adalah penggerak ekonominya nih Pak. Menurut pendapat Pak Rosan bagaimana? Apakah stimulusnya memang harus ditambah lagi dari anggaran? Ya, memang kalau kita bicara selama pandemi ini berada, ya stimulus itu tetap dibutuhkan, dan memang semua bidang kan terdampak baik langsung maupun tidak langsung, sehingga semuanya membutuhkan bantuan, semuanya membutuhkan stimulus dari level yang ibaratnya UMKM sampai semua perusahaan kecil, menengah, besar, semuanya membutuhkan stimulus, baik itu perusahaan, perorangan, dan yang lain-lain. Jadi memang tidak mudah bagi pemerintah. Kebetulan saya juga duduk sebagai wakil ketua di Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengalokasi stimulus-stimulus ini, dan juga untuk memastikan bahwa stimulus ini benar-benar berjalan baik, tepat sasaran, dan mempunyai dampak yang positif. Jadi tidak seperti serta-merta hanya kasih duit aja tapi tanpa ada hasilnya yang terukur dan terstruktur seperti itu. Nah, oleh sebab itu ya memang permintaan itu banyak, tapi kita tentunya harus kembali lagi menyesuaikan dengan anggaran, dan tentunya menyesuaikan dengan sasaran dan pencapaiannya. Apa yang bisa dicapai dengan adanya stimulus yang kita berikan ini? Apa dampaknya? Bagaimana penyerapannya? Bagaimana sosialisasinya? Gitu. Karena di satu sisi ada juga sudah diberikan dananya, tapi penyerapannya ternyata rendah. Gitu. Contohnya insentif usaha tahun kemarin penyerapannya itu
salah satu yang rendah. Kenapa? Ternyata sosialisasinya yang perlu dilakukan. Kedua, karena peraturan-peraturan, karena adanya pandemi ini terjadi perlu ada perubahan policy dan kebijakan. Ternyata untuk merubah suatu policy dan kebijakan tidak bisa dilakukan langsung dalam waktu 1-2 hari. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan semuanya sesuai dengan proses yang ada di dalam semuanya dilakukan dengan proses yang baik dan benar. Nah, dan walaupun mungkin kalau diingat, saya pernah awal April tahun 2020, mungkin saya salah satu yang melontarkan bahwa kebijakan stimulus ini akan mencapai 1.600 triliun, kalau mungkin Pak Yahya ingat. Yang sempat tulisan saya ini mengundang banyak pertanyaan, masa sebesar itu? Ternyata sekarang stimulusnya saja sudah hampir mencapai 1.300 triliun. Ya, sudah mencapai 1.000. Saya pernah menyampaikan di awal April 2020 saya sudah menyampaikan ini akan menyentuh 1.600 triliun. Kenapa? Karena ini adalah sifatnya jangka panjang dan membuat banyak ketidakpastian sehingga akan berdampaknya tidak hanya terutama di sektor kesehatan tapi juga di sektor ekonomi. Selama pandemi ini belum tertangani dengan baik dan merata di seluruh dunia, selama itu juga pandemi ini menjadi suatu tantangan yang besar buat kita semua. Jadi kalau dibicara ini cukup gak cukup, ya memang kita harus bisa memastikan bahwa ini tepat sasaran dan mempunyai dampak yang diharapkan atau mempunyai dampak besar terhadap sektor kesehatan yang utama dan juga sektor perekonomian selanjutnya. Mungkin itu Pak Yahya, terima kasih. Terima kasih. Menjadi penutup ya diskusi kita hari ini, saya minta closing statement-nya Pak Rosan dan mungkin optimismenya juga ya. Ya, Pak Rosan memberikan closing statement untuk kita maupun untuk dunia usaha maupun untuk pemerintah ya. Baik. Silakan Pak Rosan. Oke, walaupun ini kita di masa pandemi, masa-masa yang tidak mudah, masa-masa penuh tantangan buat kita semua, tetapi tentunya tidak boleh mengurangi rasa semangat kita untuk terus melangkah, untuk terus melaju dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita harus bisa beradaptasi, berkreasi, dan berinovasi. Itulah yang kita harus lakukan. Dan kita selalu harus yakin bahwa there is always light at the end of the tunnel. Ini pasti ada ujungnya, gitu. Walaupun kita belum tahu secara pasti itu kapan, tetapi kalau kita lihat progressing-nya itu sudah makin lama makin baik, ya. Apalagi dengan adanya vaksinasi yang kita harapkan ini bisa berjalan lebih cepat, lebih baik, dan akan berdampak positif untuk sektor kesehatan dan juga untuk sektor perekonomian kita ke depan. Mungkin itu Pak Yahya, Bu Caca yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kurleni. Iya, Ibu Kurleni bagaimana? Ibu Kurleni, closing statement-nya kira-kira untuk dunia pariwisata kita. Optimis, tetap semangat seperti tadi disampaikan oleh Pak Rosan, pasti ada ujungnya begitu ya. Dan kami mengharap dari teman-teman jurnalis untuk bisa meningkatkan citra pariwisata dan citra penanganan COVID Indonesia di dunia. Kita melihat di social listening tools bahwa masih banyak komentar-komentar negatif terkait penanganan COVID di Indonesia, dan ini harus di-counter dengan berita-berita yang positif supaya pada akhirnya wisatawan mancanegara mau kembali ke Indonesia. Jadi mohon dukungannya, mari bersama pasti kita bisa menangani pandemi COVID ini secara baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu Kurleni Ukar. Kalau saya menyimpulkan semuanya, memang vaksinasi menjadi suatu prioritas jangka pendek ini untuk pemulihan ekonomi nasional. Saya sendiri dalam Yayasan Kill COVID yang ikut membantu pemerintah yang diluncurkan oleh Pak Erlangga Hartarto dan Pak Budi Sadikin pada tanggal 21 April juga mencoba melibatkan unsur pengusaha swasta semuanya untuk mensukseskan vaksinasi lansia pada saat ini. Dan tentunya ini juga tugas yang tidak mudah karena masyarakat kita rata-rata juga masih awam vaksinasi itu bagaimana, untuk apa manfaatnya. Kalau di kota besar mungkin ya, tapi di daerah-daerah masih banyak yang masih belum mengerti tujuan daripada vaksinasi itu, ditambah lagi dengan biasanya informasi-informasi yang kurang baik. Tetapi kita semua berusaha ya Caca ya. Pemaparan Pak Erlangga
Pak Rosan, Pak Sandiaga Uno, dilengkapi Ibu Purleni Ukar, hari ini rasanya membuat kita semuanya tercerahkan. Ekonomi kita akan pulih. Saya, Yahya Bisunario, CEO Business Forum Indonesia bersama. Saya Caca Anissa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, mulai dari keynote speech kita yakni Bapak Erlangga Hartarto dan juga narasumber kita Bapak Sandiaga Uno dan juga Pak Rosan Roslani dan juga Bapak Ki Iswara, Ibu Purleni, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah menyaksikan acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Bali, jangan lupa ke Pantai Kuta. Kalau ekonomi kita ingin hidup kembali, mari kita dukung program pemerintah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.